Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Usai libur panjang lebaran, lonjakan kasus COVID-19 kini meningkat signifikan. Bahkan ribuan kasus pada anak-anak telah ditemukan. Sejumlah ahli dan pakar perubahan perilaku menilai PPKM Mikro kurang efektif dan pemerintah harus menerapkan skenario darurat untuk menangani pandemi ini. Usai libur lebaran hari raya beberapa waktu lalu, angka kasus COVID-19 meningkat tajam. Angka kasus harian pekan lalu saja menyentuh lebih dari 20.000 kasus dalam satu hari. Dan DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang terbesar, yaitu lebih dari 9.000 kasus dalam satu hari. Hal ini kemudian diperburuk dengan temuan kasus COVID-19 pada anak-anak. Sebanyak 10 hingga 15% dari jumlah kasus harian atau sekitar 1.112 orang diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur 18 tahun. Fenomena ini diperkirakan berasal dari virus COVID-19 varian Delta dari India. Varian ini menunjukkan beberapa sifat yang mengkhawatirkan, seperti tingkat penularan yang tinggi yang dapat menular hanya dengan berpapasan. Sejumlah pakar dan ahli perubahan perilaku menilai PPKM Mikro saat ini tidak efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Para ahli dan sejumlah pakar mengimbau pemerintah untuk membuat skenario darurat seperti lockdown regional atau PSBB seperti di awal tahun 2020. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa skenario darurat yang harus disiapkan untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Kita akan berbincang langsung bersama Bapak Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University. Selamat siang Kang Diki, apa kabar Kang? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Nante. Selamat siang pemirsa. Alhamdulillah, sehat. Baik, Kang Diki, saat ini fasilitas kesehatan, rumah sakit, tenaga medis sedang kewalahan dan harus berusaha ekstra untuk menangani pasien-pasien COVID-19 karena kita tahu saat ini peningkatan angka kasus positif COVID-19 lebih dari 20.000 kasus dalam satu hari, Kang Diki. Kita harapkan juga ini teman-teman tenaga medis tidak mengalami burnout syndrome dan tidak mengalami kolaps seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Pertanyaannya Kang Diki, apa skenario darurat atau skenario terburuk yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas saat ini, Kang Diki? Ya, pertama yang saya sampaikan bahwa saat ini kita baru mulai menuju situasi puncak ya. Jadi ini yang di awal sebetulnya saya tidak berharap prediksi saya benar, tapi tampaknya prediksi saya bahwa ada puncak kembar yang berdekatan dan akhirnya membuat puncak yang lebih besar ini terjadi ya. Dan pada skenario terburuk ini akan berlangsung hingga setidaknya akhir dari bulan September atau pertengahan September. Ini skenario terburuknya, dan skenario terbaik sekalipun ini baru mereda ya di akhir September itu. Dan pada skenario terbaik pun dengan strategi yang saat ini kita lakukan, tidak ada PSBB, tidak ada lockdown, itu kita masih akan menghadapi potensi kematian 1.000 orang per hari. Dengan angka kasus kesakitan lebih dari 200.000 orang per hari. Kalau skenario terburuknya bisa mendekati 1 juta, saya harus sampaikan. Dan inilah fungsinya sains, ya, mencegah potensi keperburukan itu dari awal. Jadi yang terjadi saat ini belumlah yang terburuk, ini saja sudah kolaps. Kita bisa bayangkan akan terjadi satu situasi di mana bisa kalau sampai 1 juta kasus kan ini dibanding 20.000 sudah berapa puluh kalinya. Nah ini yang harus kita paham, dan tentu strateginya apa yang harus dilakukan hanya 3 sebetulnya. 3T yang betul-betul masif agresif, dan ini kita masih jauh dari itu, karena kalau disebut masif agresif dalam konteks Indonesia setidaknya kita harus melakukan testing 1 juta sehari. Ya, 1 juta sehari. Kalau misalnya mau di courting juga 500.000 sehari, itu masih jauh sekali. Kemudian kedua, vaksinasi. Vaksinasi memang kita apresiasi saat ini sudah 1 juta per hari. Namun itu belum cukup. Ya. Kita harus
menyasar lebih banyak lagi cakupan vaksinasi. Sekarang sudah ada vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, itu sangat benar, tepat, harus segera diimplementasikan. Kemudian juga jangan lupa, kita harus terus memprioritaskan lansia yang punya faktor risiko atau komorbid, ya, dan juga ibu hamil. Ini saya sudah rekomendasikan, ibu hamil pun harus masuk. Dan saat selanjutnya, kita bersamaan harus juga melakukan 5M plus. Nah, saat ini kalau kita mau ingin mencegah betul potensi kematian yang tadi saya sebutkan 1.000 orang lebih, 1.000 orang lebih loh per hari. Karena saya masih belum tega lah menyebutkan ini. Karena saat ini pun sebetulnya kematian kita sudah 2 kali yang dilaporkan. Kalau 400 ya setidaknya 800-900 kematian sehari itu sudah terjadi. Itu minimal dalam fakta di lapangan. Nah, ini bukan angka yang main-main. Ini mau menunjukkan bahwa situasi memang betul serius, baik yang percaya adanya COVID ataupun yang tidak. Ya. Dan oleh karena itulah untuk mencegah skenario terburuk maupun korban lebih banyak, kolapsnya fasilitas kesehatan, lockdown setidaknya sepulau Jawa ini menjadi sangat urgent dan penting. Sebelum itu terlambat. Baik, jadi 3T, tracing dan juga tracking treatment itu juga harus diperluas, dimasifkan, dan lockdown harus segera diterapkan juga. Sebelum saya mengarah ke lockdown, saya ingin mengonfirmasi tadi Pak Diki memprediksi kita ini belum mencapai peak tertinggi atau puncak tertinggi dari pandemi COVID-19. Mengingat saat ini ledakan kasus COVID-19 sangat besar sekali, 20.000 kasus dalam satu hari, ini angka yang luar biasa. Kemudian ada berbagai varian yang masuk dari luar negeri, ada alfa, beta, delta yang lebih cepat tingkat penularannya. Saat ini juga anak-anak sudah terpapar oleh pandemi COVID-19, sudah ada yang meninggal dunia juga, 1-5% angka dari kasus kematian harian. Kita saat ini belum mengalami puncak atau peak tertinggi dari pandemi ini, Pak Diki? Belum, sama sekali belum. Puncak itu akhir Juli, dan itu semua skenario buruk, sedang maupun baik, itu akan mengalami puncak di akhir Juli. Dan ini akan bertahap, menurunnya sayangnya pelan ya, dalam situasi tanpa lockdown. Ya, tanpa lockdown itu bisa dengan PPKM sekarang ini ya tetap pelan juga, dan itu yang saya sebutkan baru meredanya di akhir September. Nah, hariannya itu banyak sekali korban yang jatuh. Jadi pada periode kalau katakanlah seminggu 2 minggu di puncak ya, akhir Juli sampai pertengahan Agustus itu angkanya sudah sangat tinggi, dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana kolaps dan akan panik ya, dan kepanikan ini akan menimbulkan banyak masalah. Masalah itu tentu sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ini yang harus diantisipasi ya. Dan kalau ini tidak difahami betul, karena di tengah saat seperti ini pun sebagian, jangankan masyarakat, pejabat publik kita pun tidak punya kepekaan krisis yang mumpuni, dan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas dari masalah, termasuk strategi komunikasi yang membingungkan publik, termasuk juga makin buruk. Ini berdampaknya karena pergerakan manusianya akhirnya nggak terjadi. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua. Baik Kang Diki, kita akan melanjutkan perbincangan menarik ini. Saya ingin mengarah ke arah lockdown. Perbincangan kita akan nanti ke arah sana, namun usai jeda kita akan bahas. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.